Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Saskia Fatunisa Nuranto di channel YouTube aku Saskia Fatunisa dan episode tutorial and tips 2. Kali ini saya akan memberikan tips bagaimana cara untuk menutup aurat saat mandi. Jadi gini, kan mandi itu kan merupakan sesuatu bagian dari kegiatan bersuci ya, selain wudhu, mencuci pakaian. Tujuannya mengenai kotor dan najis. Akan tetapi kita biasanya mandi di mana saja, di kamar mandi bisa. Nah, jadi maksudnya jadi mandi selain mandi kita bisa lakukan di kamar mandi adalah dengan buang air kecil atau buang besar. Nah, tapi tanpa kita sadari kalau kita menunjukkan aurat kita depan orang-orang itu kita membuat kita merasa malu seperti yang saya lakukan di waktu itu. Aku hampir ditegur oleh ayahku karena menutup auratnya tidak terlalu terbuka, tidak tertutup dengan benar sehingga anggap saja ini pelajaran buat aku agar nanti bisa menutup aurat. Nah, jadi kalian yang mau merasa laki-laki atau perempuan yang sudah berada di kamar mandi, baik untuk saat buang air kecil, buang air besar, atau pada saat membersihkan darah saat haid. Nah, ada beberapa cara lakukan untuk menutup aurat sebelum dan setelah berada di kamar mandi. Pertama, nah ketika mandi di kamar mandi ya, kalau kita di rumah sendiri, kita biasanya kan selalu menggunakan handuk ataupun baju kimono yang khas untuk mandi ya. Baju mandi misalnya aku pernah dulu pakai mandi menutup pakai baju mandi supaya menutup aurat lebih tertutup lagi. Nah, dan ketika berada di kamar orang lain, kalau di rumah orang lain, kalian harus membawa pakaian yang akan dipakai untuk karena tujuannya, karena untuk menghindari rasa malu, karena kan merasa kita keluar dari kamar mandi kita bisa langsung siap. Nah, kalau perlu kita bisa kamar mandinya juga harus inovasi dengan adanya tempat pergantian baju dan lemari supaya pada saat itu tidak mudah repot untuk ini ya. Pokoknya ataupun ambil pakaian dari kamar tidur baru kita pindahkan ke kamar lemari pakaian yang ada di kamar mandi, ya. Yang kedua, ketika selesai mandi jangan lupa keringkan dulu tubuh badannya dengan menggunakan handuk ataupun ketika selesai tutup badan kalian dengan menggunakan handuk asal dengan benar ya. Yang menutup dada di sini sampai di bawah sini supaya dia tidak cepat malu ya. Ataupun kita bisa menggunakan baju kimono untuk diikat tali dengan benar supaya tidak cepat terlepas. Kemudian kalau bisa kalian harus tutup dulu tubuhnya pakai handuk baru kita pakai baju kimono supaya lebih tertutup auratnya ya. Jika pada saat tali yang ada di dalam baju kimono untuk mandi itu terbuka. Kemudian yang ketiga, ketika berada di toilet, yang perlu kalian persiapkan adalah menutup auratnya adalah sediakan tisu ataupun handuk kecil untuk mandi. Nah, harus barang ke kamar mandi supaya tidak malu ya. Nah, dan pastikan setelah buang air kecil atau air besar, toilet harus benar-benar bersih total, harum. Jadi tujuannya supaya orang lain yang memakai toiletnya kan tidak terganggu dengan bau sisa dari hajat kita. Kan tidak enak dong kalau kita orang tuh mencium sedang buang air kecil besar tiba-tiba bau pesing atau bau ini ya, bau hajat yang tidak mengenakan. Maka dari itu dibersihkan terus masuk ke toiletnya. Nah, kalau sudah berada di kamar mandi untuk buang air kecil atau besar, keringkan dulu, tetap berada di kamar mandi, harus keringkan dulu sampai benar kering dan basah, jangan sampai ada sisa tisu yang menempel di ini karena bisa membuat lebih kotor. Baru setelah itu pakai celana atau rok ya. Kemudian yang keempat, ketika berada di kamar mandi, ketika membuang darah atau haid, pastikan jauhi dari pandangan orang lain. Kenapa? Karena kita merasa itu jijik. Kalau perlu lebih otomatisnya kalian setelah mandi, buang air kecil besar harus selalu kunci kamar mandi supaya orang pun tidak ada yang melihat. Nah, apalagi terima darah. Nah, kemudian bersihkan darah itu, pastikan softteknya itu darahnya kan harus bersih ya. Kalau itu kita buang ke tempat sampah. Pastikan jangan jangan masukkan tempat sampah ke dalam kamar mandi supaya haid itu tidak terganggu dengan tidak penuh ya. Kan bisa kan bau habis cucian darah itu kan bisa mengganggu juga, apalagi kita merasa mual ya. Kalau kita mau mual dengan darah, sediakan sebaiknya buang softtek yang sudah dicuci tersebut ke dalam tempat sampah yang ada di dekat dapur lah, karena kan dapur itu biasanya bau makanan, jadi bisa mencegah ketidaknyamanan saat berada di kamar mandi. Nah, ada itu beberapa tipsnya. Ada beberapa pesan penting pada setelah berada di kamar mandi adalah nih pesan yang paling penting nih. Kalau mau mandi atau mandi di rumah orang lain harus membawa pakaian ya, harus membawa pakaian supaya pada saat kita dandan harus pakai. Atau kita perlu ada pilihan pakai baju dandan dulu di kamar mandi lalu pakai baju ataupun pakai baju baru dandan di kamar tidur. Kemudian yang kedua, untuk ketika kita buang air atau buang air kecil atau besar,
Pastikan bawa handuk kecil dan disediakan handuk kecil ataupun tisu untuk berada di kamar mandi supaya tidak perlu repot-repot berbolak-baliknya dari berbalik dari ambil tisu gulung ya dari gudang ataupun naik dari bawah. Oke, dan yang terakhir untuk hate ya, pastikan tempat sampahnya menjauh dari kamar mandi ya, supaya kalau kita bisa mual atau muntah, mereka tuh udah kalian kita berdarah ya. Sediakan sebaiknya tempat sampah, sebaiknya kita membuang softteknya di kamar mandi di tempat sampah dapur ya, dan jangan tinggalkan kebiasaan meninggalkan softtek yang sudah dicuci atau tisu ke dalam wastafel supaya tidak terganggu ya. Disiplin itu mesti ke kebersihan kamar mandi juga kebersihan tanggung jawab kita ya. Oke, karena kan biasanya kamar mandi itu kan sarangnya setan, tapi berguna juga untuk bersuci seperti berwudu, mandi, mencuci pakaian dan membuang air kecil atau besar. Nah, pokoknya bukan semua hal yang mensucikan diri. Oke, untuk video kali ini semoga bisa manfaat dan jangan lupa seperti biasa untuk follow sosmed aku, komen dan juga subscribe channel aku di sini untuk mengetahui bagaimana cara kalian untuk menutup aurat sebelum dan setelah berada di kamar mandi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.